kalau kayunya kegedean itu biasanya so tahu. Oh, Ya, ya, karena dia itu tahu segalanya, karena dia merasa mm-mm. ngerti segalanya. Padahal ternyata kadang-kadang taunya kulitnya aja gitu. Hai, selamat sore sahabat Sonora, hari Senin pukul 16 gitu ya. Pastinya adalah Sonora Feng Shui, Instagram Talk Feng Shui ini ya. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan 12 sio, sifat dan karakternya seperti apa gitu kan. Sio babi terakhir kemarin itu ya, sionya saya. Ada sio anjing juga, ada sio naga. Pokoknya 12 sio ini kemarin udah selesai kita bahas satu-satu bersama dengan Mas Kang ya. Ini pakar Feng Shui kita, narasumber kita. Untuk Anda bisa tanya-tanya Feng Shui ya, untuk Anda bisa tanya-tanya tentang apa sih namanya sifat dan karakter dari tiap-tiap sio itu seperti apa gitu kan. Nah, karena 12 sio ini sudah selesai sahabat Sonora, berarti kita kan harus cari topik-topik baru ini kan untuk yang namanya kalau sahabat Sonora punya pertanyaan gitu kan, kita bisa memfasilitasinya. Nah, untuk yang selama 4 minggu ke depan kita akan membahas tentang elemen, sifat dan karakter dari tiap-tiap elemen sahabat Sonora. Karena kemarin dari Mas Kang, jadi kayak Mas Kang setiap ngasih jawaban gitu ya sifat dan karakternya ini pasti dia bilang iya nih kalau elemen kayu, kalau ada elemen air cocoknya kerjanya di elemen ini. Nah kan jadi penasaran, elemen kayu, elemen air, elemen logam dan segala macamnya itu apa sih? Nah itu yang mau kita bahas satu-satu sahabat Sonora, itu yang mau kita kulik lebih dalam lagi. Ini elemen di sini maksudnya itu apa? Kemudian pengertian dari tiap-tiap elemen itu apa ya kan. Nah jadi untuk Anda sahabat Sonora yang juga penasaran, yang juga mau konsultasi, tenang aja, langsung di kolom komentar itu ya, langsung ditulis aja apa sih pertanyaannya, mau konsultasi apa aja. Cuma jangan lupa sahabat Sonora, sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Kang ya. Jadi kalau misalnya Anda mau nanya, kalau Anda mau bertanya, mau konsultasi seperti itu kan, silakan Anda kasih nama, juga kasih tanggal, bulan, tahun, sama jam lahirnya nih sahabat Sonora. Yang paling penting jam lahirnya supaya bisa langsung dijawab oleh Mas Kang gitu sahabat Sonora. Jadi nggak perlu nanti harus kirim 2 kali. Jadi langsung aja sahabat Sonora ya, nama Anda, kemudian juga jam, bulan, tahun, sama tanggal lahirnya. Nah ini langsung gabung sama kita. Halo Aduh. Mas Kang. Halo juga Mbak Sesa. Mas Kang apa kabar? Baik, seperti biasa, hari Senin udah siap kita ngebahas apa Waduh, nih udah hari ini? elemen kayu sesuai kata Mas Kang. Elemen Kan kayu. karena Ya. benar, karena kan 12 sio kan udah selesai nih, udah nggak ada utang lagi nih kita ya bahas-bahas tentang sio kan Mas Kang. Nah, sekarang Nah, betul. bahas tiap-tiap elemen. Yang pertama kemarin Mas Kang Tiap-tiap elemen. titipannya, Mas Kang kan kemarin titipannya adalah mau elemen kayu dulu nih yang pertama. Cuman mungkin Mas Kang sebelum kita ke sana mungkin bisa nyamain nyamain pemahaman dulu kali ya ke sahabat Sonora. Elemen ini maksudnya seperti apa gitu loh. Baru kita masuk ke elemen kayunya. Oh, Silakan Mas Kang. oke. Iya. Jadi udah pasti harus dijelasin dulu ya, kenapa sih Mm-mm. mesti 5 elemen? Ya Ya. karena kan di dalam feng shui itu kita mengetahui bahwa eh, kita menghitung 5 elemen tersebut karena menurut feng shui segala sesuatu di alam semesta itu terdiri dari 5 elemen ini. Hmm. Ya termasuk karena kita produk alam semesta juga manusia, maka kita juga termasuk ke 5 elemen ini gitu. Ah, Ya, oke. bahkan lebih lanjut lagi, setiap organ tubuh kita pun Mm-mm. masuk ke kategori elemen-elemen yang 5 elemen tersebut. Oh, jadi dari diri kita juga sebenarnya Mas Kang ya, balik lagi nih ke diri kita sendiri juga tuh berpengaruh juga ternyata ya, makanya kenapa ada 5 elemen ini ya Mas Kang ya. Iya, jadi ya Nah, memang kita produk alam semesta, jadi nggak luput mm-mm. dari hitungan tersebut gitu. Nah ini Ya, kan jadi ada lima. makanya Mm? juga mulai dari kayu dulu, karena ya Nah, eh, gimana, Mbak Sesa? nah ini baru mau nanya, kenapa harus kayu dulu nih Mas Kang? Iya, karena dari situ kita bisa dapat siklus ya.
Dari 5 elemen ini kita bisa membuat siklus. Kita bisa tahu ada sifat-sifat yang bisa kita lihat dari interaksi 5 elemen ini. Ya, ada yang bisa menghidupkan elemen lain, ada yang mengekang, ataupun ada yang menghancurkan. Oh, saling keterkaitan juga ternyata Mas Kang. Betul. Jadi 5 elemen ini saling berkaitan, ya, nggak bisa dilihat satu elemen aja. Oh, Dan juga nggak oke. ada yang paling kuat atau paling lemah, itu nggak ada, ya. Nah, tugasnya Feng Shui apa? Tugasnya Feng Shui itu supaya mencari keseimbangan antara 5 elemen ini. Nyari keseimbangan dari awal udah disebutin juga memang harus yang seimbang, harus balance ya Mas Kang ya. Ya, kuncinya balance. Mungkin Nggak langsung boleh aja nih kelebihan. Mas Kang. Nah, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan, harus balance. Makanya kita harus mengenal lebih dalam juga ini elemen kayu. Elemen kayu ini jadi yang pertama. Apa sih hal pertama yang harus kita tahu sifat dan karakternya nih Mas Kang dari elemen kayu ini seperti apa Iya. sih? Elemen kayu itu identik dengan sifat kepemimpinan. Oke. Ya, kenapa bisa kepemimpinan? Karena kayu itu sifatnya itu mengakar, ya, akarnya itu kuat. Artinya punya prinsip yang kuat. Ya, kalau pemimpin itu punya prinsip yang kuat, udah pasti nggak gampang dipengaruhi oleh orang lain. Benar. Ya, jadi selain sifat kepemimpinan, kayu juga adalah sifat mendidik, ya. Orang yang punya elemen kayu yang berkecukupan atau berlebih, itu dia maunya itu selalu memberikan pelajaran untuk orang lain, ya. Memberikan pendidikan bagi orang lain, ya. Begitu juga dengan memimpin, kan hampir sama sifatnya. Kita memimpin dengan cara mengarahkan, dengan memberikan pengetahuan. Nah, itulah sifat kayu yang paling kuat. Tadi Mas Kang sempat nge-mention ini kalau orang dengan punya elemen kayu cukup atau lebih, itu kok bisa dihitung lebih atau cukupnya itu gimana Mas Kang? Oke, karena yang tadi saya bilang kalau 5 elemen ini kan saling berinteraksi. Jadi kita bisa lihat apakah kayu ini berlebihan dibandingkan elemen lain atau tidak, gitu. Tapi kalau seimbang, maka dia punya kemampuan yang berkecukupan dan tidak ada sisi negatif dari unsur kayunya. Kalau berlebihan, pasti ada sisi positif, tapi sisi negatifnya itu berlebih. Oh, ini ngelihatnya dari mana Mas Kang? Lebih Ya, atau jadi enggaknya emang itu bisa ada dilihat dua dari mana? sisi, ya. Tidak ada yang paling bagus atau paling jelek, itu nggak ada. Yang kita mau cari itu supaya elemen kayu ini seimbang. Jadi sisi jeleknya itu kita bisa kontrol. Ini dilihatnya dari tahun lahir juga? Betul, dari tanggal, bulan, jam, Tanggal bulan tahun, tahun. seluruhnya kita bisa hitung, baru bisa ada conclusion-nya. Ada titik akhirnya, oh ini orang berlebih kayunya gitu, atau kurang. Ya, kalau dilihat dari tahunnya aja itu kayak data nggak lengkap gitu, Mbak. Tapi kalau satu orang ini biasa punya berapa elemen Mas Kang? Belum tentu. Ada yang benar-benar kekurangan sampai tidak ada sama sekali. Ya, jadi ada yang benar-benar tidak punya unsur kayu. Nah, itu ciri-cirinya susah ambil keputusan, suka bingung, ya. Lalu juga kalau unsur kayunya kekurangan itu bisa nggak berani usaha, ataupun berteman dengan orang baru aja rasanya males, Susah. gitu. Oh. Ya, karena apa? Karena kan tadi saya bilang balik lagi, sifat kayu itu akarnya kuat, ya, prinsipnya kuat. Nah, kalau kita prinsipnya nggak kuat, kita otomatis ketemu orang baru, takut-takut, jangan-jangan nanti saya didikte dia lagi, gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau yang unsur kayunya kuat, itu dia nggak takut, dia nggak akan didikte oleh orang lain. Karena Karena dia pendiriannya juga kuat ya Mas Kang? punya rootnya kuat, dia punya karakter kuat.
gitu. Jadi nggak mungkin bisa diombang-ambingkan sama pendapat orang lain. Oke. Kalau CEO itu kan kita kenal ada tiga ini ya kata Mas Kang kemarin ya. Jadi kalau satu CEO ini klubnya sama Ya, yang mana, segitiga nggak klubnya sama kecocokan, yang betul. mana. Nah, segitiga kecocokan. Kalau di elemen ini ada gitu-gitu juga nggak Mas Kang? Tidak ada. Ini kita menilai secara show pribadi aja. Oh, oke. Berarti untuk elemen balik lagi ya keterkaitan ya tergantung dari orangnya juga seperti itu ya Mas Kang ya. Dan satu Betul. orang tergantung bahkan dia ada yang nggak punya elemen kalau kita bahas hari ini tentang kayu ada juga yang mungkin lebih dari satu nggak cuma kayu doang gitu ya Mas Kang ya. Iya, jadi mungkin aja Ah, bisa kekurangannya di unsur kayu dan unsur lainnya. Jadi tugasnya mhm, kita sebagai ahli feng shui itu membalanskan elemen-elemen ini mhm, supaya mereka bisa seimbang ya. mhm. Selain seimbang juga jangan sampai yang bagus, yang sudah bagus, Jadi hilang. jangan sampai malah dihancurkan gitu. Oh, Karena kan itu ini saling berinteraksi. mhm, mhm. Kalau misalnya tadi karena Mas Kang bilang apa bisa hilang gitu, bisa sampai nggak ada atau bahkan kelebihannya akhirnya dampak negatifnya juga jadi ikut gede ya Mas Kang. Nah itu nyiasatinya gimana Mas Kang? Maksudnya ada beberapa hal tertentu kah yang bisa disiasati kalau kayak di rumah untuk feng shui rumah kalau misalnya ada kamar tidur utama di bawah tangga kan nggak boleh berarti oh udah deh pindah kemana gitu. Nah kalau untuk elemen ini udah dari lahir udah kelihatan dia punya elemen ini tapi kelebihan nah, itu Ya, gimana nyiasatinya? banyak sih Mbak, banyak cara ya. Balik lagi ke hitungan pribadinya, supaya nanti Mm-mm, kalau kita mau menumbuhkan satu elemen, jangan sampai merusak elemen lainnya. Ya, mm-mm. terutama di rumah, kan di rumah nggak mungkin tinggal sendirian. Ada papa Benar. mama, ada Mm-mm, anaknya. Nah, ini kan semua elemen saling berinteraksi. Jadi kita harus mm-mm. lihat secara keseluruhan. Ya, contohnya banyak, misalnya pakai akuarium atau pakai warna-warna tertentu, tapi itu harus juga mempertimbangkan elemen lainnya. Oh, kita boleh dengan warna-warna, dengan pakai kaos tertentu, dengan warna tertentu, tapi juga harus ngelihat elemen lainnya ya Mas Kang ya. Balik lagi, Betul. aduh, berbicara tentang feng shui ini berarti balance. Balance ya, tapi kalau teman-teman pada mau tahu unsur kayu itu positifnya apa, negatifnya apa, ya itu kita masih bisa bahas. Oke, mungkin karena Mas Kang ini udah bilang bisa bahas gitu lumayan juga nih Mas Kang ada sekitar 10 menit menuju 15 menit kita udah bahas di awal tentang mendalami sedikit lah tentang elemen itu apa sih elemen kayu tadi juga sudah sempat dibilang sama Mas Kang ini kepemimpinannya kemudian juga kalau elemen kayunya banyak berarti dia punya sifat yang mendidik gitu ya Mas Kang ya. Ya, demen untuk Nah, mendidik. Nah, demen untuk mendidik maksudnya itu. Ini nggak tahu nih, saya ada elemen kayunya apa nggak kok kayaknya kayaknya nggak ada ya. ya, jadi kalau negatifnya itu kalau orang yang sifat kepemimpinannya besar, Mm-mm. kalau tidak diberikan suatu kedudukan atau kekuasaan, itu dia bisa yang namanya power syndrome. Ah, oke. Ya, nanti dia merasa nggak diharapin atau nggak diandelin gitu. Bener. Ya, jadi ada sisi negatifnya dan satu lagi sisi negatifnya kalau kayunya kegedean itu biasanya so tahu. Ya, Oh, ya karena dia itu tahu segalanya karena dia merasa mm-mm. ngerti segalanya padahal ternyata kadang-kadang taunya kulitnya aja gitu. Mm-mm. Sotoy aja dulu Mas Heeh. Kang ya. Ya, itu Sotoy aja sisi dulu. negatifnya gitu. Oh, oke. Berarti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jangan kelebihan juga, tapi jangan kekurangan juga. Jadi memang harus balance ya, sahabat Sonora. Ini yang harus di well noted banget. Jadi memang harus balance. Kalau kita ngomongin feng shui ini semuanya harus balance. Makasih Mas Kang, ketemu lagi di minggu depan. Minggu Sama-sama, depan kita bahas sama-sama. apa? Minggu depan kita bahas apa Mas Kang? Tadi lupa dijelasin ya, karena dari Apa kayu tuh? itu pasti ada unsur yang mengikatnya, unsur yang Mm-mm. menghidupkannya ya. Jadi setelah kayu seharusnya kita bahas unsur api. Unsur api ya. Kenapa unsur Ber- api? Ya nanti kita Mhm. jelasin. Dipikir mau Mas Kang Hmm. jelasin saat ini juga.
Nanti setengah jam lagi. Bener. Berarti minggu depan kita bahas unsur api ya Mas Kang ya, sifat dan Baik. karakternya seperti apa, dan pastinya Iya. juga untuk sahabat Sonora yang mau konsultasi seperti biasa langsung aja kolom komentar. Mas Kang, terima kasih. Ketemu di minggu depan. Thank Sehat-sehat you, terus Mas Kang. sama-sama Mbak Sesa. Oke.